Prediksi yang baik adalah ketika kita ikut merencanakan. Siapa sangka, yatim piatu sejak umur 6 tahun ini akan menjadi salah satu tokoh pergerakan yang konsisten memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Sejak ditinggal kedua orang tuanya, ia harus hijrah ke Jawa dengan menempuh perjalanan yang jauh sekali. Berhari-hari menyeberang laut, tidur di geladak kapal agar bisa sampai ke Bogor untuk tinggal bersama neneknya. Dia adalah Rizal Ramli. Yatim piatu sejak usia 3 tahun itu sudah pandai membaca berkat didikan ibunya yang seorang guru dan ayahnya seorang asisten wedana. Rizal kecil pun sudah mulai belajar hidup mandiri. Ia sering diajak sang nenek pergi ke pasar. Ia juga membantu memelihara ternak ayam sang nenek. Di sela waktu senggangnya, berkat kemampuan membaca, Rizal selalu membacakan koran untuk sang nenek. Kebiasaan inilah salah satu yang mendorong Rizal sejak kecil menjadi gemar baca buku. Bagi Rizal, dengan membaca buku, ia bisa berdialog dengan tokoh-tokoh besar di dunia. Selepas SMA tahun 1973, sosok yang sejak kecil mengidolakan Albert Einstein ini melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung, jurusan fisika. Selain aktif berorganisasi, untuk membayar kuliah dan membiayai hidup sehari-hari, Rizal Ramli bekerja di sebuah percetakan dan penerjemah bahasa Inggris. Pada tingkat 2 di ITB, Rizal Ramli mendapatkan hadiah dari kompetisi menulis untuk berkunjung dan kursus singkat di Jepang selama 1 bulan. Rizal Ramli mengambil ASEAN Study di Universitas Sophia Tokyo, Jepang. Sepulang dari Jepang, Rizal bertanya-tanya, mengapa Jepang yang daerahnya 2/3 terdiri tanah bebatuan bisa lebih maju dan berkembang daripada Indonesia yang subur dan kaya raya. Ia menceritakan pengalaman yang diperolehnya di Jepang kepada sahabat karibnya, Irzadi Mirwan, yang biasa ia panggil Adi. Karena penasarannya itu, Rizal dan Adi akhirnya ambil waktu liburan mereka untuk berkeliling Indonesia agar bisa mengenal kehidupan rakyat Indonesia secara langsung. Akhirnya, sepulang dari perjalanannya itu, Rizal mendorong kawan-kawannya di Dewan Mahasiswa ITB untuk memulai gerakan anti kebodohan pada tahun 1976. Gayung pun bersambut, dukungan mengalir dari sang penyair W.S. Rendra dengan sajak Sebatang Lisong. Selain itu, sutradara beken era itu, Syuman Jaya, yang membuat film berjudul Yang Muda Yang Bercinta. Semua itu untuk kritik kebijakan pemerintah. Akhirnya, pemerintah pada beberapa tahun kemudian menetapkan wajib belajar 6 tahun. Bila terpisah dari masalah kehidupan, kepadamu aku bertanya. Rizal Ramli bersama dengan Irzadi Mirwan, Abdul Rohim dan Joseph Manurung menyusun buku putih perjuangan mahasiswa ITB yang berujung pada murkanya Soeharto waktu itu. Rizal Ramli dan kawan-kawan ditangkap dan dijebloskan ke penjara militer selama 3 bulan dan penjara Sukamiskin Bandung selama 1 tahun 6 bulan sebagai tahanan politik. Hal inilah yang sering mengingatkan kita akan kisah perjuangan Bung Karno ketika di penjara kolonial Belanda di awal tahun 1930-an. Selepas dari penjara, Rizal Ramli melanjutkan studi ke Boston University, mengambil jurusan ekonomi dan meraih gelar doktor dari Boston University. Tiba kembali di Indonesia, Rizal Ramli mendirikan sebuah lembaga think tank yang diberi nama Econet Advisory Group. Bersama dengan lembaga barunya, Rizal Ramli melakukan evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Tak ayal, ketika ia dipercaya oleh Presiden Gus Dur duduk dalam kabinetnya, kebijakan Rizal Ramli menorehkan berbagai prestasi. Saat dipercaya menjadi ketua tim Kepres 133 tahun 2000, Rizal Ramli berubah penerimaan dana off budget menjadi on budget di Bulog. Memangkas rekening Bulog dari 117 menjadi 9 rekening, sehingga di era Rizal Ramli, Bulog surplus 5 triliun rupiah. Rizal Ramli juga meningkatkan pembelian gabah petani, bukan beras. Bulog tidak melakukan impor beras demi meningkatkan pendapatan petani.
Pada tahun 2001, Rizal Ramli juga melakukan pembenahan PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Ia juga menyelamatkan PLN dari kebangkrutan dengan tanpa utang dan berhasil menaikkan aset dari minus 9 triliun rupiah ke 214 triliun rupiah melalui revaluasi aset PLN. Hal itu merupakan pertama dalam sejarah menyelamatkan BUMN tanpa menambah beban utang negara. Dan yang jelas, rakyat terhindar dari pembayaran tarif dasar listrik yang jauh lebih mahal. Rizal Ramli bersama dengan Kwik Kian Gi di era pemerintahan Gus Dur juga berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi dengan tanpa utang, bahkan neto. Pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006-2008, ketika menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk, Rizal Ramli mampu membangkitkan Semen Gresik sebagai salah satu BUMN terbaik dengan peringkat ke-7, meningkatkan keuntungan dari 800 miliar rupiah menjadi 3,2 triliun rupiah dalam 2 tahun dan mendapatkan banyak penghargaan. Ketika dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya sejak Agustus 2015 hingga Juli 2016, Rizal Ramli juga menorehkan berbagai prestasi yang kini dapat dikonfirmasi secara langsung oleh publik. Jurus Raja Wali Ngepret Rizal Ramli dilakukan untuk membangun transformasi kebijakan dan mewujudkan revolusi mental, berhasil membuka pandangan publik atas beberapa praktek keliru kebijakan di sektor strategis nasional seperti Freeport, Blok Masela, proyek listrik 35.000 MW, Garuda Indonesia, dan Pelabuhan Indonesia. Sementara itu, jurus Raja Wali Bangkit Rizal Ramli dilakukan untuk mewujudkan visi Trisakti dan program aksi Nawacita. Kini juga mulai terlihat capaiannya, seperti kebijakan prioritas 10 destinasi wisata nasional, revaluasi aset BUMN yang membuat aset BUMN naik dari 800 triliun rupiah dan berhasil menyetorkan pajak revaluasi aset sebesar 32 triliun rupiah, pembentukan Dewan Nasional Negara Produsen Sawit, penurunan waktu tunggu di pelabuhan atau dwelling time dari 5,5 hari menjadi 3,2 hari. Begitulah jejak langkah Rizal Ramli. Ada kisah haru, ada inspirasi, ada spirit, ada optimisme dan muncullah harapan. Dan tidak ada ruang untuk pesimisme baginya.